Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Sungguh indah Tuhan, kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami masih dapat bersuka cita Tuhan pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini terambil dari kitab Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita meyakini kalau perbuatan Tuhan kepada umat manusia melampaui batas-batas pikiran yang ada dalam dunia ini. Sekalipun dia ilmuwan, pasti memiliki kekurangan dan perlu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mensyukuri rancangannya dalam dunia ini. Mengapa hal ini sangat perlu? Memang segala sesuatu perlu untuk diteliti lebih dalam. Tetapi ada hal-hal yang di luar dari pengetahuan yang tidak bisa terjawab hanya dengan disiplin ilmu yang kita pelajari. Persoalan ini terjadi ketika seseorang tidak menggunakan mata iman, maka kita dibutakan dengan apa yang telah dianugerahkan kepada umat manusia dalam dunia ini. Oleh karena itu, baiklah seharusnya iman dan sains itu seimbang dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan kasih karunia-Nya yang telah kita terima sepanjang kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya pada saat ini juga menyinggung persoalan mandul yang dialami oleh Elizabeth. Ia merupakan istri dari Zakaria, dan label sebagai perempuan mandul sudah dirasakannya seperti yang disampaikan orang-orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Tuhan tidak tinggal diam bagi orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Kekuatan bagi orang lemah adalah selalu yakin kalau Tuhan tetap bersamanya walaupun dilanda kesulitan yang besar dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bagian dalam ayat ini merupakan perkataan malaikat yang menyampaikan pesan bahwa Elizabeth yang dicap label mandul itu akan melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes. Pengharapan berbuah sukacita dalam penantian di masa yang sulit. Terlebih di masa sulit saat ini sekalipun kita diajarkan untuk terus berharap dan jangan berputus asa. Sama seperti Elizabeth. Meskipun dia dicap orang perempuan mandul, namun dia memiliki keyakinan dan tidak putus asa untuk selalu meminta kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan tetap setia mendengar dan mengamati seluruh aktivitas kehidupan kita. Pada saat ini marilah kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Dialah sumber sukacita yang kekal dan abadi. Amin. Kita berdoa. Sungguh indah Tuhan firman yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami untuk melaksanakan aktivitas kami Tuhan. Biarlah di setiap kesusahan yang datang dan melanda hidup kami tetap memiliki pengharapan hanya kepada-Mu, sehingga nantinya akan ada buah hasil dari pengharapan kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu pada saat ini. Berkati mereka Tuhan di setiap aktivitas, di setiap pekerjaan mereka. Tambahkan sukacita rezeki yang berlimpah Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan anak-anak yang telah Kau sampaikan kepada mereka. Kiranya Tuhanlah yang membimbing dan mengajari mereka, yang senantiasa menyertai mereka Tuhan, terlebih pada saat proses studi mereka Tuhan. Biarlah mereka Engkau berikan kebijaksanaan kepintaran sehingga mereka mampu memahami setiap pengajaran yang diberikan oleh guru ataupun dosen kepada mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan anak jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan memberikan sebuah pekerjaan yang layak dan baik, sehingga dia semakin bersuka cita dalam kehidupannya, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Begitu juga Tuhan dengan anak jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhanlah yang memberikan pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang takut akan Engkau, sehingga ketika mereka membangun rumah tangga, biarlah rumah tangga mereka itu menjadi rumah tangga yang menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka karena ketaatan mereka kepada-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang menambahkan umur yang panjang, berkati mereka Tuhan di bertambahnya usia mereka,
Biarlah pemahaman mereka, pendewasaan iman mereka juga semakin bertambah kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka, yang mengambil sakit penyakit dari tubuh mereka, sehingga mereka dapat kembali sembuh dan melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Dan mereka kembali bersuka cita Tuhan di dalam hidup mereka dan memuji Engkau serta memuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat pada saat ini Tuhan, berkatilah setiap perhaladomu, berikan kekuatan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka tetap mampu melaksanakan setiap pelayanan mereka dengan baik, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhanlah yang menyertai jemaat-Mu, yang menjaga setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa terbebas dari penyakit COVID-19 Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka dengan baik, dan mereka semakin bersuka cita dalam kehidupan mereka. Kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang